Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muko Roblada Satar. Saya dari kelas 2 di 4 ITA. Kali ini saya akan menjelaskan materi testing pada Y2 Framework. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang testing, yaitu ada macam-macamnya, yaitu ada unit testing, functional testing, dan juga acceptance testing. Nah, langsung saja kita masuk pada apa itu testing. Testing atau pengujian adalah proses eksekusi suatu program dengan maksud menemukan kesalahan atau error. Secara umum, pengujian dilakukan untuk menentukan perbedaan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Suatu pengujian dikatakan berhasil apabila menemukan kesalahan-kesalahan atau error yang belum terdeteksi. Target pengujian dapat bervariasi, yaitu ada modul tunggal, ada sekelompok modul, atau keseluruhan sistem. Kemudian di sini ada 3 tahap uji yang dapat dibedakan, yaitu ada unit testing, ada integration testing, dan juga ada system testing. Kemudian di sini ada tes pada saat development. Nah, di sini ada 2 jenis, yaitu ada test driven development atau TDD dan juga behavior driven development atau BDD. Nah, TDD dan BDD ini adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak dengan menggambarkan perilaku potongan kode atau seluruh fitur sebagai satu skenario tes sebelum menulis kode, dan baru kemudian membuat implementasi yang lulus verifikasi bahwa perilaku yang diinginkan tercapai. Nah, perbedaan antara TDD dan BDD ini adalah yang pertama, BDD ada berfokus pada aspek perilaku sistem daripada aspek implementasi sistem yang menjadi fokus TDD. Jadi untuk behaviornya atau BDD ini itu adalah bagaimana sistem atau fitur tersebut berperilaku atau berbehavior. Nah, sedangkan untuk TDD ini adalah implementasi atau kodenya. Kemudian pada poin yang kedua adalah BDD memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang harus dilakukan sistem dari perspektif pengguna dan juga pengembang. Nah, jadi di sini untuk pengguna dan pengembang bisa dengan jelas melihat apa itu yang ada pada BDD. Kemudian TDD hanya memberikan pengembangan pemahaman tentang apa yang harus dilakukan sistem. Jadi untuk TDD sendiri hanya diperuntukkan untuk pengembang atau developer. Dan pada poin yang terakhir, BDD memungkinkan pengembang dan pengguna untuk bekerjasama dalam analisis kebutuhan atau requirement yang terkandung dalam source code sistemnya. Nah, kemudian kapan untuk kita melakukan tes? Nah, di sini kapan atau bagaimana? Nah, di sini ada beberapa indikator kapan kita perlu melakukan tes. Yang pertama adalah proyek sudah besar dan juga kompleks. Nah, ketika proyeknya masih kecil atau hanya proyek latihan, kita mungkin tidak perlu melakukan testing, karena itu cukup membuang waktu. Kemudian pada poin yang kedua, persyaratan proyek mulai menjadi kompleks atau requirement-nya menjadi banyak. Di sini ada proyek tumbuh terus-menerus atau selalu diupdate. Di sini jadi fiturnya semakin banyak. Kemudian pada poin ketiga, proyek dimasukkan untuk jangka panjang atau long term, dan yang terakhir adalah biaya kegagalan terlalu tinggi. Jadi ketika aplikasi tersebut ada biayanya dan juga biaya tersebut cukup mahal, maka kita perlu melakukan tes sebelum melakukan launching. Kemudian di sini ada testing environment setup-nya. Di sini ada 3 jenis pengujian, yaitu ada unit, functional, juga acceptance. Nah, unit memverifikasi bahwa satu unit kode berfungsi seperti yang diharapkan. Jadi satu unit itu bisa berupa kelas ataupun sebuah fungsi. Kemudian untuk functional, yaitu memverifikasi skenario dari perspektif penggunaan melalui emulasi browser. Di sini emulasi browser yang berarti dia menggunakan otomasi atau tidak menggunakan user secara langsung atau manusia secara langsung. Dan yang terakhir adalah acceptance. Nah, untuk acceptance ini memverifikasi skenario dari perspektif pengguna di browser atau manusia atau user secara langsung. Lalu di sini untuk unit testingnya, sama yang seperti dijelaskan tadi, yaitu memverifikasi apakah sebuah kode, yaitu pada yang biasanya dalam bentuk kelas ataupun fungsi, itu berjalan seperti yang diharapkan atau mengembalikan return yang diharapkan. Nah, untuk unit testing ini kita bisa membaca dari code caption ini. Sudah dijelaskan di code caption for Y framework. Kemudian di sini untuk functional testing. Nah, di sini tes fungsional memverifikasi skenario dari perspektif pengguna. Ini mirip dengan tes acceptance, tetapi tidak berkomunikasi melalui HTTP. Jadi ini tidak melalui HTTP ataupun melalui langsung dari browser. Nah, ini mengisi seperti parameter post dan get. Jadi ini seperti pada Postman seperti itu. Dan kemudian mengeksekusi instance aplikasi langsung jadi kode. Nah, tes fungsional biasanya itu lebih cepat daripada tes acceptance karena dia melakukan emulasi secara otomasi. Nah, kemudian di sini juga untuk tes fungsional memberikan data histori kegagalan dengan detail karena dia menggunakan mesin. Lalu kemudian di sini yang terakhir adalah acceptance testing. Nah, di sini kita menggunakan user
yang real atau manusia real untuk melakukan testing bagaimana behavior-nya atau bagaimana rasa dari fitur tersebut, apakah ada error ataupun tidak. Oke, dan ini adalah tugasnya. Nah, kemudian untuk tugas ini akan saya lanjutkan pada video selanjutnya. Jadi untuk materi testing pada YouTube Framework ini saya tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.